perguruan tinggi dapat bersaing dan berkompeten di bidangnya khususnya, dan juga eh, kayak familiar dengan dunia kerja, Pak. Terima kasih. Oke, dua dulu pertanyaannya atau dikumpulkan dulu Yang lain atau silahkan. Nambung berapa penanya Pak? Silakan teman yang lain. Oji bertanya tuh, Bu. Oke, Oji, kemudian siapa? Davin. Itu yang present. Ngomong, Bu. Dulu tiga ngomong, Ustaz. Siapa dulu nih? Oji dulu silakan. Bapaknya ada nggak, Bu? Udah langsung Bapaknya ngomong aja, pokoknya denger dah. kemana tadi? Bapaknya ganti headset. Baik, Ya, Bu. sorry, Ya, lanjut. nanyanya, Oke, Oji silakan. nanyanya nggak jauh-jauh dari yang saya rasakan dan pahami aja, Bu. Karena memang saya masih belajar. Dalam tadi yang sudah dipaparkan terkait dengan perencanaan, tersusus memang eh, segala program-program yang sudah dipaparkan oleh Bapak tadi, saya mau terfokus pada eh, bagaimana sih dari pihak pemerintah sendiri, khususnya Kemenak, itu kan bisa apa ya menunjang di dalam ranah perencanaan ini ya, menunjang bahwa atau memastikan bahwasanya muatan-muatan mata pelajaran yang dialokasikan di setiap instansi pendidikan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa saat ini, baik dari kebutuhan sosialnya maupun kebutuhan linear kerjanya suatu saat nanti. Karena memang khususnya kalau dalam Kemenak ini kan bukan hanya mencangkup materi umum ya, tapi juga agama. Nah, keselarasan apa namanya dua pilar tadi itu bagaimana bisa disesuaikan agar mencetak memang generasi yang bukan hanya nanti siap kerja tapi juga bermoral gitu. Kira-kira seperti apa gitu, Pak? Terima kasih banyak. Oke, satu lagi langsung ya. Di grupnya Davin, Fajar, dan siapa lagi nih? Ada satu jendela banyak mahasiswa. Oke, baik. Ibu, Bapak, izin bertanya mengenai materi perencanaan dan evaluasi program pendidikan Islam. Yaitu pertanyaannya saya mau menanyakan bagaimana implementasi transformasi sosial dalam pendidikan berkualitas yang merata, khususnya dalam perencanaan dan evaluasi program pendidikan Islam ini tersebut. Terima kasih. Siapa ini? Arjun. Kan? Suara siapa? Barusan? Davin, coba apa? Dibuka kameranya. Ada berapa orang kalian? Siapa aja tuh? Saya sendiri doang, Bu. Yang lainnya ada kelas Ah, baru berapa orang kalian? satu orang saja. Oh, satu orang. Tapi kok Tadi komanya baru, panjang? Oke. iya. Ya udah. Thank you pertanyaan. Gimana Pak Syamsuddin? Apakah pertanyaannya jelas dari teman-teman mahasiswa tadi? Ya, oke. Oke, Ada 4 silakan. pertanyaan ya. Yang Mm-mm. pertama, eh, tips dan trik beasiswa kuliah ya. Sebenarnya kalau tips and triknya itu eh,
di internet banyak lah teman-teman bisa cari. Cuma eh, kalau menurut saya simpel aja jawabnya kalau yang untuk kayak gini ya. Biasakan hal-hal kecil yang positif itu jadi apa ya? Biasakan eh, misalkan membaca buku dalam bahasa Inggris itu biasakan, itu kan hal kecil ya. Jadi hal yang positif dan itu jadi sebuah kebiasaan. Karena ternyata eh, membaca buku dalam bahasa Inggris atau menonton film sekalipun dalam bahasa Inggris itu ada manfaatnya ketika kita mau melakukan apply apa ya beasiswa. Kalau dalam pengalaman saya itu yang memang agak sulit itu atau sebagian besar orang itu agak kesulitan itu di sisi bahasa ya. Mungkin kalau tes potensi akademik, saya yakin hampir semua mahasiswa UIN bagus lah Bu, secara kompetensi apa ya akademiknya ya, potensi akademiknya bagus. Cuma bagaimana kemudian bisa beradaptasi dengan bahasa internasional itu kan butuh waktu dan butuh pembiasaan. Dan itu sebenarnya bukan untuk beasiswa luar negeri saja. Dalam negeri pun kadang mensyaratkan ada kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau di UIN itu setahu saya ada juga bahasa Arab. Selain TOEFL kemudian ada TOEFL. Nah, setidaknya satu hal dulu itu di apa ya, dibiasakan. Sering membaca buku atau literatur teks yang berbahasa selain Indonesia. Mungkin awalnya tidak terbiasa dan sebagainya, tapi lama-kelamaan ketika familiar maka eh, akan menjadi mudah buat kita. Kalau untuk peluang-peluang beasiswa sendiri banyak dan secara general hampir sama ya persyaratannya. Dan saya yakin kalau teman-teman apa ya punya kebiasaan yang bagus, maka lebih mudah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Terus mungkin lebih khusus untuk TOEFL seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, kualifikasi lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan kompetensi jurusan. Misalkan tadi lulusan akuntansi tidak bisa Excel, ya mungkin ketika kuliah dia tidak serius ya, atau punya aktivitas lain di luar kuliah, misalkan organisasi dan sebagainya. Menurut saya tidak salah ketika kita punya minat lain atau punya aktivitas lain di luar perkuliahan kita yang menjadi tanggung jawab kita, misalkan kita harus bisa dalam bidang akuntansi karena kita jurusan akuntansi. Tapi kemudian tidak serta-merta meninggalkan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa akuntansi, maka harus punya kemampuan dalam hal akuntansi, termasuk penguasaan Excel, kemudian membuat apa ya, mungkin kalau lebih jauh aplikasi akuntansi dan sebagainya. Tapi setidaknya dasar-dasar akuntansi yang di dalam Excel itu uh, bisa gitu. Jadi jangan kemudian aktivitas di luar menjadi pembenaran kita untuk meninggalkan aktivitas perkuliahan. Kemudian pertanyaan ketiga itu dari Oji ya. Bagaimana kementerian membuat muatan mapel atau mata kuliah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau generasi saat ini? Iya betul sekali ya. Jadi Gen Z itu punya, teman-teman ini Gen Z punya ciri khas khusus yang punya apa ya, karena punya karakteristik khusus, jadi perlu pendekatan lebih eh, rinci, lebih spesial, sehingga kemudian kebutuhan-kebutuhan teman-teman Gen Z ini lebih eh, bisa di, di, diakomodir oleh pemerintah. Dan bagaimana caranya kebutuhan itu bisa terserap, bisa terakomodir ya, pemerintah harus punya atensi atau perhatian untuk meneliti lebih jauh bagaimana karakter siswa atau peserta didik di era sekarang. Jadi tidak serta-merta kemudian menggunakan kurikulum lama tanpa menyesuaikan dengan perubahan teknologi, perubahan zaman, distribusi teknologi, distribusi informasi dan sebagainya.
Jadi harus ada pembaruan-pembaruan termasuk dalam hal kurikulum. Dan setahu saya juga di kampus itu juga sering ada perubahan kurikulum yang menyesuaikan dengan perkembangan eh, teknologi, perkembangan eh, peserta didik, karakternya seperti apa dan sebagainya. Jadi kementerian sendiri atau kampus sendiri harus punya inisiatif untuk bisa menyesuaikan kurikulum yang dapat diterima dengan baik atau dapat diserap dengan baik oleh teman-teman mahasiswa yang sebagian besar generasi Z ini. Kemudian pertanyaan terakhir, gimana sih implementasi perencanaan spasial kalau nggak salah ya, yang merata khususnya di bidang pendidikan Islam? Ya, iya Mas Davin ya, spasial ya. Iya, Pak. Oke, iya betul. Jadi kalau dalam bidang perencanaan memang itu ada tiga besar ya, tiga besar: perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, dan perencanaan spasial. Nah, perencanaan spasial itu memang berdiri sendiri, terpisah dari perencanaan ekonomi dan perencanaan sosial, dan lebih banyak membahas tentang tata ruang. Jadi bagaimana menggunakan eh, teknologi terkini terkait tata ruang untuk memetakan eh, kontur atau potensi sebuah wilayah. Misalkan wilayah A sekolahnya masih kurang kayak tadi ya SMP-nya. Nah, masih kurangnya itu di mana saja. Nah, itu bisa menggunakan teknik-teknik spasial. Misalkan di kecamatan A, B, C, D, itu bisa dilihat titik-titiknya. Dan itu menggunakan perencanaan spasial atau eh, geografi ya. Dan aplikasinya banyak dipakai misalkan GIS, gitu kan, ArcGIS itu ya, Geographical Information System. ArcGIS biasa dipakai untuk perencanaan spasial dan memang membantu sekali. Jadi kadang pimpinan atau menteri itu tidak punya waktu banyak, dia males baca tabel-tabel dan sebagainya, dikasih peta, oh Pak, wilayah yang kurang madrasah aliyahnya di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, sama Nusa Tenggara Timur misalkan. Nah, dia lebih apa ya, lebih mudah mengingat dengan bantuan teknik fotografi atau spasial tersebut. Saya pikir itu teman-teman jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan tetap semangat ya eh, menyelesaikan studi dan mudah-mudahan nanti dapat beasiswa seperti Bu Hesti dan mungkin juga seperti saya. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup ya, Bu Hesti. Saya kembalikan ke Bu Hesti. Baik, terima kasih atas sharingnya Pak Mas. Ini waktunya sudah jam 11.18 ya. Kita cukupkan barangkali teman-teman ya. Kita lanjutkan dengan perkuliahan plan. Ya, masih ada 2 kelas lagi setelah ini. Baik, terima kasih Pak Samsudin Prasetyo dan teman-teman semua. Demikian tadi perkuliahan dosen tamu ya yang berasal dari kalangan praktisi. Namanya penyambang di Pak Samsudin Prasetyo SE MSOK Polisi MA dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Semoga menambahkan wawasan ya tentang evaluasi program terutama di kalangan lingkungan pemerintah ya ini ya kementerian lah. Dan juga memberikan motivasi kepada teman-teman semua terkait juga studi lanjutnya. Jangan patah semangat, terus berusaha gitu ya. Apapun yang kita inginkan terus pelajari. TOEFL itu penting, IELTS penting. Jadi